Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina MPD, yang kami hormati Ibu Hajah Asrianti Masud MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Morfologi Tumbuhan. Dan juga yang kami hormati Teh Pepi Destiani sebagai asisten praktikum kelas 3C, beserta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Zahra Sabila Jamjami dengan NIM 11920601020, kemudian ada Sahrul Sugiana dengan NIM 119206087, dan ada Rofiatul Azizah dengan NIM 119206085. Di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum tentang bagian-bagian bunga. Untuk yang selanjutnya ada judul praktikum bagian-bagian bunga, kemudian tanggal praktikum Senin 7 Desember 2020, lalu ada tujuan praktikum 1. Membedakan jenis-jenis bunga berdasarkan jumlah bunga, kelengkapan, tata susunan bunga, jenis kelamin, dikotil dan monokotil, posisi ovarium. Dan yang kedua ada rumus membuat bunga. Untuk landasan teori yang kami ambil, yaitu bunga adalah struktur pembiakan pada tumbuhan berbunga, yaitu tumbuh-tumbuhan dalam divisi Magnoliophyta. Bunga mengandung organ-organ tumbuhan dan fungsi yang menghasilkan biji-biji melalui pembiakan. Untuk tumbuhan yang bertaraf lebih tinggi, biji-biji merupakan generasi berikutnya dan bertindak sebagai cara yang utama untuk penyebaran individu. Lalu, berdasarkan jumlah bunga dapat dibedakan menjadi tumbuhan berbunga tunggal dan tumbuhan berbunga banyak. Berdasarkan letaknya, bunga dibedakan menjadi bunga terminal bila letaknya di ujung cabang atau ujung batang, dan bunga aksiler apabila bunga terletak di ketiak daun. Dan bagian-bagian bunga tunggal terdiri atas tangkai bunga yang disebut pedicel, kemudian dasar bunga, beserta sel, kelopak, kaliks, mahkota korola, benasari stamen, dan putik pistil. Bagian-bagian bunga majemuk terdiri atas ibu tangkai bunga, daun pelindung, daun tangkai, dan tangkai daun beserta bunga. Baik, untuk slide selanjutnya terdapat gambar hasil observasi. Kami mengambil 4 contoh bunga. Yang pertama yaitu ada bunga kertas Bougainville spectabilis. Bougainville spectabilis ini memiliki organ bunga yang lengkap. Kemudian ada bunga sepatu gantung dengan nama ilmiah Hibiscus schizopetalus, memiliki organ-organ bunga yang lengkap sehingga disebut dengan bunga lengkap dan bunga sempurna. Kemudian ada bunga kersen Muntingia calabura L. Bunga ini memiliki organ-organ bunga yang lengkap dan disebut dengan bunga lengkap ataupun bunga sempurna. Lalu ada bunga pepaya Carica papaya L. Nah, kami mengambil bunga pepaya jenis bunga betina yang disebut dengan Plos femineus. Baik, untuk slide selanjutnya terdapat tabel hasil pengamatan bagian-bagian bunga. Untuk bunga kertas memiliki jumlah petal 5, kemudian untuk bunga sepatu memiliki jumlah petal 5, lalu untuk bunga kersen memiliki jumlah petal 6, dan bunga pepaya memiliki jumlah petal 5. Lalu untuk jumlah sepal, bunga kertas memiliki 5 sepal, kemudian bunga sepatu berjumlah 5, lalu bunga kersen berjumlah 6, dan bunga pepaya berjumlah 5. Dan selanjutnya ada jumlah benang sari. Pada bunga kertas ditemukan 7 buah benang sari, lalu pada bunga sepatu untuk benang sarinya berjumlah tak hingga ataupun banyak dan menempel. Lalu untuk bunga kersen pun ditemukan benang sari dengan jumlah yang banyak atau tak hingga. Lalu untuk bunga pepaya, karena bunga pepayanya betina, maka tidak ditemukan untuk benang sari. Dan selanjutnya ada jumlah stigma. Bunga kertas ditemukan 1 buah,
Lalu pada bunga sepatu ditemukan 5 buah, dan pada bunga kersen ditemukan 1 buah, dan pada bunga pepaya ditemukan 5 buah. Lalu untuk konasi pada bunga kertas ditemukan, pada bunga sepatu yang ditemukan adalah adnasi, lalu pada bunga kersen yang ditemukan adalah adnasi, dan pada bunga pepaya ditemukan pula adnasi. Lalu untuk simetri bunga, pada bunga kertas actinomorph, pada bunga sepatu actinomorph, pada bunga kersen actinomorph, dan pada bunga pepaya actinomorph. Jadi semuanya memiliki simetri bunga actinomorph. Lalu untuk letak ovarium, pada bunga kertas subferus ataupun menumpang, pada bunga sepatu subferus, pada bunga kersen subferus, dan pada bunga pepaya subferus. Lalu untuk monokotil, jenis tumbuhannya pada bunga kertas merupakan jenis tumbuhan dikotil, pada bunga sepatu dikotil, pada bunga kersen dikotil, dan pada bunga pepaya dikotil. Lalu untuk bunga kertas merupakan bunga yang lengkap, bunga sepatu bunga yang lengkap, dan bunga kersen bunga yang lengkap. Namun untuk bunga pepaya karena betina menjadi bunga tidak lengkap. Baik, untuk slide selanjutnya ada lanjutan dari bagian tabel pengamatan bunga. Untuk yang selanjutnya, bunga kertas merupakan bunga sempurna, bunga sepatu merupakan bunga sempurna, bunga kersen merupakan bunga sempurna, dan bunga pepaya merupakan bunga tidak sempurna. Lalu untuk bunga mandul tidak ditemukan. Yang selanjutnya untuk tumbuhan berumah satu yaitu bunga kertas, kemudian bunga sepatu, dan bunga kersen. Untuk bunga pepaya merupakan tumbuhan poligamus. Dan selanjutnya untuk bunga kertas merupakan bunga majemuk, lalu bunga sepatu merupakan bunga tunggal, bunga kersen merupakan bunga tunggal, dan bunga pepaya merupakan bunga majemuk. Lalu untuk bunga kertas merupakan bunga lateral, bunga sepatu merupakan bunga lateral, kemudian bunga kersen merupakan bunga lateral, dan bunga pepaya merupakan bunga lateral. Jadi semuanya merupakan bunga lateral. Untuk rumus bunga, untuk bunga kertas merupakan jenis bunga hermaphroditus atau bunga banci. Lalu untuk simetrinya tadi actinomorph. Lalu untuk sepalnya ataupun kaliksnya yaitu berjumlah 5, lalu untuk corolla ataupun mahkotanya berjumlah 5, dan untuk benang sarinya ada 7, lalu untuk putiknya ada 1. Dan untuk rumus bunga sepatu yaitu jenis bunga hermaprodit, lalu simetrinya actinomorph, lalu kaliksnya berjumlah 5, corollanya berjumlah 5, lalu untuk benang sarinya berjumlah tahingga, dan untuk putiknya berjumlah 5. Lalu untuk bunga kersen, untuk rumus bunganya yaitu merupakan bunga hermaphroditus, lalu simetrisnya actinomorph, dan kaliksnya berjumlah 6, juga corollanya berjumlah 6, dan untuk benang sarinya ditemukan banyak, dan untuk putiknya ditemukan 1. Lalu yang terakhir untuk rumus bunga pepaya betina yaitu jenisnya jenis betina atau Phlox femineus. Untuk simetrinya yaitu simetri actinomorph, lalu untuk kaliksnya berjumlah 5, untuk corolla atau mahkotanya berjumlah 5, untuk benang sari tidak ditemukan, lalu untuk putiknya berjumlah 5. Baik, untuk slide yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari praktikum bunga kali ini dapat diketahui bahwa bunga kertas merupakan bunga yang berjenis hermaphroditus ataupun banci. Kemudian bunga kertas ini disebut bunga lengkap karena memiliki benang sari, putik, mahkota, dan kelopak bunga.
kemudian merupakan bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Lalu, untuk bunga sepatu merupakan jenis bunga Hermaphroditus atau pebanci, merupakan bunga lengkap, memiliki benang sari, putik, mahkota, dan kelopak bunga, serta merupakan bunga sempurna, memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Lalu untuk bunga kersen merupakan jenis bunga Hermaphroditus ataupun banci, merupakan bunga lengkap, memiliki benang sari, putik, mahkota, dan kelopak bunga, serta merupakan bunga sempurna karena memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Dan untuk bunga papaya betina merupakan jenis bunga Prospemineus, termasuk bunga tidak lengkap karena hanya memiliki putik, mahkota bunga, dan kelopak bunga, tidak ditemukan benang sari. Lalu bunga ini termasuk bunga tidak sempurna, tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.